Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita mau beribadah kembali di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk kami memuji, memuliakan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, di tengah situasi dan keadaan yang seperti ini, Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu menolong kami. Kasih-Mu luar biasa. Kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami,
sehingga apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang membebaskan kita. Kita katakan sama-sama, ada satu sobat yang setia. Amin. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani hidupku. Yes, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena dengan firman Tuhan, kita dapat mengerti bahwa Allah, Tuhan Yesus, sangat mengasihi kita. Dalam keadaan situasi yang seperti apapun, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita yakin akan kebenaran firman. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidup hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku menang karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagi ku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Bapa atas segala kasih dan pertolongannya bagi kita, sehingga kita dapat bertemu kembali pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mengambil waktu untuk kami belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami dengar dapat memberkati hidup kami dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini adalah berpegang teguh pada Kristus. Berpegang teguh pada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak masalah yang bisa iblis pakai untuk melemahkan iman kita kepada Kristus. Contohnya adalah seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan yang menerima surat Ibrani ini. Mereka diancam, mereka diintimidasi untuk meninggalkan iman mereka. Dan mungkin saja ada di antara jemaat Tuhan yang mulai putus asa dan semakin menjadi lemah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan cepat menyerah. Namun pandanglah terus kepada Yesus Kristus yang menjadi tempat pengharapan kita. Berpegang teguhlah kepada Dia, sebab Ia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Itulah sebabnya kita belajar tentang berpegang teguh pada Kristus pagi hari ini. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus berpegang teguh pada Kristus? Mengapa kita harus berpegang teguh pada Kristus? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, berdasarkan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Alasan yang pertama adalah Kristus, karena Kristus menjadi perantara kita. Ini alasan yang pertama, karena Kristus menjadi perantara kita. Berdasarkan ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata kerja utamanya adalah mempunyai. Artinya mulai sekarang dan seterusnya kita mempunyai imam besar yang jauh lebih tinggi dari keimaman Musa dan Harun, bahkan para malaikat-malaikat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, imam besar kita adalah perantara yang sempurna, yang telah menjadi pendamai dosa kita, dan sekaligus menjadi perantara yang menghubung kita dengan Bapa di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat melintasi semua langit. Ini menyatakan tentang kedudukan imam besar agung kita yang mempunyai kuasa untuk menjadi pemelihara jiwa kita dan menjawab seluruh doa-doa kita, serta menjadi pembela hidup kita di hadapan Bapa di sorga. Berdasarkan kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengalami tekanan berat dalam hidup ini, teruslah berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang menjadi perantara kita kepada Bapa, yang mempunyai kuasa di sorga dan di bumi untuk memelihara hidup kita. Oleh karena itulah kita harus berpegang teguh pada Kristus, karena Kristus menjadi perantara kita dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus berpegang teguh pada Kristus? Berdasarkan ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian, sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Alasan yang kedua mengapa kita harus berpegang teguh pada Kristus adalah karena Kristus mengerti pergumulan kita. Karena Kristus mengerti pergumulan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus sangat mengerti pergumulan kita menghadapi pencobaan. Ia pernah melayani di bumi ini dengan mengenakan tubuh manusia, dan ia mengalami segala hal yang kita alami dan bahkan lebih daripada itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Kristus dicobai tetapi ia tidak berbuat dosa, karena itu ia dapat menolong kita apabila kita dicobai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempurnaan kemanusiaan Yesus, dia sangat mengenal segenap kebutuhan kita, mengenal kekhawatiran kita, pencobaan dan persoalan-persoalan kita. Oleh karena itu, bagaimanapun beratnya pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian iman yang kita alami saat ini, marilah kita terus berpegang pada Kristus Yesus, sebab ia mengerti seluruh pergumulan hidup kita. Itulah sebabnya kita tetap berpegang teguh pada Kristus, karena Kristus mengerti pergumulan kita. Puji nama Tuhan. Alasan yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata demikian, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Alasan yang ketiga adalah karena Kristus menjadi penolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, caranya kita mendapat pertolongan Tuhan adalah dengan menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Sebab di sanalah kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Allah. Untuk apa? Untuk kita mendapat apapun dari Allah. Kita harus menghampiri Dia. Kita harus datang kepada Dia. Kata menghampiri di dalam ayat yang ke-16 ini berarti bergerak atau berlari ke arah Tuhan, ke arah Kristus yang adalah sumber pertolongan bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus berpegang teguh pada Kristus, sebab Dialah yang menjadi penolong bagi kita tepat pada waktunya, dengan cara berlari pada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apabila kita diperhadapkan dengan bermacam persoalan, masalah yang seperti kita hadapi pada masa sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah berlari ke arah Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita pasti mendapat pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Dialah melalui firman Tuhan ini dapat memberikan dorongan semangat, membawa sukacita, dan memberikan kita kekuatan untuk semakin berpegang teguh kepada Kristus. Karena ada 3 alasan tadi.
Mengapa kita harus berpegang teguh pada Kristus? Karena Kristus menjadi perantara kita dengan Bapa di sorga. Karena Kristus mengerti pergumulan kita. Karena Kristus menjadi penolong bagi kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini memberikan semangat untuk kita tetap setia, lebih sungguh lagi mengasihi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang telah kami pakai bersama pagi hari ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon dialah Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar firman Tuhan benar-benar jatuh di tanah hati kami yang subur dan dapat menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah pertolongan dan penyertaan Allah ada bersama dengan mereka untuk selama-lamanya. Memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati ekonomi mereka, memberkati iman percaya mereka, agar tetap berpegang teguh kepada Kristus apapun keadaan, apapun persoalan yang kami hadapi. Biarlah seluruh jemaat Tuhan tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus yang adalah jaminan keselamatan hidup kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.